Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang pendidik atau guru bukanlah hal yang mudah, karena di pundak mereka terletak tanggung jawab dan masa depan bangsa serta generasi muda. Dalam hal ini pemerintah pun tidak tinggal diam untuk mensejahterakan para pendidik atau guru. Namun sampai sejauh ini tentu masih saja ada beberapa sisi yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah. Bersama saya Dimas Fat di channelnya Rian Perian, kita akan berbicara banyak tentang suka duka menjadi seorang guru, terutama keberadaan guru honorer. Hadir bersama saya salah seorang guru yang sempat kami undang. Assalamualaikum, Wilujeng Sumping, Pak Taufan Rusliansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Opan saja ya, saya panggil. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini. Kita akan berbincang seperti yang saya sampaikan tadi tentang suka duka menjadi seorang guru. Ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, sudah berapa lama Bapak menjadi tenaga pendidik atau guru? Saya mulai menjadi tenaga guru itu sekitar 2009, Pak, bulan Juli. Hampir 12 tahun. Iya, hampir 12 tahun. Dengan waktu itu status kepegawaian Guru honorer. Sampai sekarang. Teman-teman, Pak Opan ini adalah salah seorang guru dengan status honorer selama 12 tahun mengajar, dan tentu saja kita maklum bagaimana keberadaan seorang guru honorer apabila kita bandingkan dengan seorang PNS atau pegawai negeri sipil ya, Pak ya. Betul. Kalau saya boleh tahu, apa yang memotivasi Bapak ketika itu terjun menjadi seorang pendidik atau guru? Kalau boleh saya cerita sejarahnya ya. Sejarahnya. Sebenarnya waktu lulus kuliah, waktu lulus SMA ya, bukan kuliah. Waktu lulus SMA itu saya cita-citanya bukan ke guru, Pak, sebenarnya. Bukan ke guru. Dulu itu selain ingin jadi polisi, karena polisi nggak kesampaian, saya pengen jadi psikiater. Sampai saya minta ke orang tua itu pengen kuliah ke UPI atau misalkan ke Unpad ya. Ambil psikolog gitu. Ya, ambil psikolog. Ternyata mungkin karena saya sempat libur 2 tahun nganggur lulus SMA, karena mungkin keterbatasan biaya, Pak. Keterbatasan biaya, harus mendahulukan kakak dulu karena dengan kakak itu tidak jauh usianya, beda 1 tahun. Jadi bergiliran untuk menyelesaikan pendidikan waktu itu. Iya, betul. Mengalah lah kakak dulu gitu. Ketika saya mau masuk UPI harus, kalau dulu saringan ya, SPMB kalau nggak salah ya. Kalau dulu SPMB, jadi kayaknya nggak bakalan lolos lah gitu kan. Udah lama nggak belajar gitu kan, udah mulai ikut lagi, kayaknya nggak kesampaian lah gitu. Akhirnya saya memutuskan masuk ke swasta, ngambil jurusan pendidikan matematika, dan akhirnya terjerumus lah gitu. Terjerumus itu sebetulnya datang dari hati kan, untuk ambil kuliah di pendidikan. Betul. Ditambah lagi mungkin saya memang keturunan dari keluarga pendidik juga, Pak, gitu. Mulai dari kakek, ayah, uwa, paman ya, hampir 70% keluarga dari ayah itu dari tenaga pendidik. Dan mereka adalah sebagian besar yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang pendidik. Seperti itu kayaknya. Ketika menyelesaikan kuliah, memakan waktu berapa lama Bapak untuk membuat pertimbangan, mengambil keputusan, oke lah saya menjadi guru saja? Apa langsung ketika lulus langsung mengajar? Kalau itu saya dari kuliah semester 4 kalau nggak salah, semester 4 sudah mulai mengajar. Sudah mulai mengajar. Jadi sambil mengajar, libur kuliah ngajar gitu kan. Iya, seperti itu. Dengan status honorer waktu itu. Guru honorer. Iya. Yang ingin saya gali kembali, Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika mulai mengajar dengan status guru honorer berhadapan dengan guru yang statusnya PNS waktu itu? Awalnya sih sempat minder, Pak. Sempat minder, mungkin mereka selain lebih tua, mungkin pengalamannya pengalamannya lebih lama lah gitu kan, menghadapi anak-anak kayak gimana. Sebaliknya saya gitu kan, awal-awal masuk belum tahu cara ngajar gimana. Tapi alhamdulillahnya para pegawai negeri yang ada itu bisa membimbing saya gitu kan, mengarahkan harus seperti ini, harus seperti itu. Akhirnya mulai nyaman gitu di sana. Jadi mereka memberi kenyamanan kepada Bapak sekaligus juga mau membimbing Bapak untuk menjadi seorang pendidik yang benar. Betul, gitu ya? alhamdulillah. Betul, iya. Kemudian
ada hal yang ingin saya dan teman-teman tanyakan, Pak. Ya. Antara status pegawai negeri sipil dengan honorer sebetulnya tanggung jawabnya sama atau enggak sih? Atau berbeda? Kalau dikatakan tanggung jawabnya semua guru itu sama. Ya. Mau baik pegawai negeri, baik guru honorer, kerjanya sama, kerjanya sama. Bahkan punten-punten bukannya bukan merendahkan PNS. Terkadang di suatu sekolah itu guru honorer itu lebih semangat dibanding guru pegawai negeri gitu, Pak. Ada lah gitu kan, tapi nggak semua gitu kan. Tapi ada juga seperti itu, bahkan semangatnya lebih tinggi, mungkin karena mereka sudah tua, mulai misalkan karena usia sudah lanjut, mulai jenuh mungkin gitu. Apakah ada faktor lain, Pak? Mungkin karena misalkan saya mau udah jadi PNS ini digaji sama pemerintah sehingga seenaknya atau gimana? Kalau dikatakan seperti itu kurang apa ya? Jadi gimana? Gak etis ya? Gak etis lah, kurang etis ya. Iya. Kalau boleh saya tahu, Pak. Ya. Ini deh sedikit agak pribadi lah. Ya. Kalau misalkan enggan berbagi juga boleh, mau berbagi juga syukur alhamdulillah. Ya. Gaji pertama yang Bapak dapatkan waktu mengajar di kisaran berapa sih waktu itu? Lupa lagi ya. Waktu 2009 kalau nggak salah ya. Kebetulan bukannya KKN ya. Sebenarnya awal saya masuk ke sekolah itu kebetulan kepala sekolahnya ayah saya gitu ya. Betul. Tapi di sisi lain saya tetap aja profesional ya, kerja. Bahkan nerima gaji juga nggak langsung dari ayah saya, langsung dari bendahara gitu. Saya dapat gaji pertama itu kalau nggak salah 150.000. 150.000 ya. Berarti masih lebih besar dibandingkan dengan yang viral kemarin 144.000 ya. Iya. Istrinya buka amplop gitu. Dihitung nominalnya ternyata 144.000 ya, untuk tahun 2021. Ya, Bapak di tahun 2009 gaji pertama 100.000, mungkin saat itu terbilang lumayan lah. Dibandingkan dengan PNS waktu itu, berapa kali lipat atau berapa persennya gaji Bapak dari mereka? Ya kalau dihitung, kalau 2009 kayaknya udah mulai besar, Pak ya. Guru PNS itu sudah hampir 2-3 jutaan lah. Kalau yang golongan 3A ya lah sekitar 2 jutaan lah. 2 jutaan sampai 3 juta ya. Apakah saat itu Bapak tidak merasa direndahkan atau dilecehkan? PNS gajinya 2 juta 3 juta, pas gajian kemudian Bapak hanya menerima 100.000 rupiah, sementara kerja 1 bulan sama saja tanggung jawabnya. Kemudian juga rintisan di pendidikannya juga mungkin nggak jauh beda. Kalau dikatakan merasa direndahkan jelas ya, Pak ya. Jadi mimpi ketika kuliah itu sangat jauh lah, Pak ya. Jauh kalau misalkan kalau dipandang ya dari sudut masyarakat biasa, melihat guru kan kesannya bajunya rapi gitu kan, Pak. Bajunya rapi, pakai motor. Yalah, otomatis lah tebal itu. Nah, gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan menjerit gitu ya. Kalau misalkan secara kasarnya lebih hina dari kuli-kuli yang biasa gitu, Pak. Jadi saya merasa pendidikan itu nggak ada artinya gitu, nggak ada harganya lah. Ketika kita sandingkan dengan hasil 1 bulan 100.000 itu ya, betul. Masa kuliah sekian tahun, kemudian proses kerja juga yang sama tanggung jawabnya, tapi ketika Anda menerima gaji lah gitu secara kasar, ternyata sangat jauh berbeda gitu. Kemudian hal apa yang menguatkan Bapak? Oke lah, ini nggak seberapa, walaupun cuma 100.000 saya tetap coba jalani. Hal apa yang menguatkan Bapak untuk tetap bertahan? Kalau yang menguatkan mungkin banyak harapan ya, Pak. Secara umum semua guru honorer itu punya harapan yang tinggi untuk jadi PNS ya, statusnya gitu ya. Iya, mungkin esok, bulan depan gitu kan, tahun depan bisalah diangkat. Sampai sekarang pun ya, harapan itu masih ada gitu. Ya mungkin nggak tahu ya sampai kapan gitu bisa mimpi-mimpi kami itu bisa jadi kenyataan gitu kan. Ya masih abu-abu, Pak. Masih abu-abu ya. Nah, sementara kalau misalkan kita bandingkan, Pak,
dengan 12 tahun masa pengabdian di SD ya Pak ya? Iya, di SD. 12 tahun masa pengabdian. Ketika misalkan kita hitung 1 bulan sekian bekerja di instansi lain, mungkin modal udah kembali ya? Mungkin saja. Mungkin saja. Kalau kita ukurannya adalah secara finansial. Tapi kembali lagi mungkin yang memotivasi Bapak dalam hal ini adalah lebih kepada pengabdian. Betul. Lebih ke sana, membungkus itu semuanya di balik pengabdian sehingga nominal berapapun yang diterima itu tidak menyurutkan niat dan semangat untuk mengabdi. Betul. Sampai sekarang ada peningkatan berapa persen dari yang awal 100.000? Sampai sekarang ada digit berapa gitu? Kalau sekarang kan ada dana bos ya Pak. Ada dana bos. Kebetulan ya alhamdulillahnya dengan menteri yang baru gitu ya, ada perubahan bagi penghargaan buat guru honorer yang mudah-mudahan bisa meningkat lagi Pak. Jadi mulai dari 2009 itu 2020 ya. Ya sekitar itulah. Jadi dana BOS itu 50%-nya diarahkan untuk guru honorer. Untuk guru honorer. Sebelumnya sih Pak, kalau sebelumnya ya, sebelum dari 2019 ke sananya itu bahkan jatah untuk guru honorer itu hanya 15% dari dana BOS. Dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah. Iya, betul. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung ada berapa kali lipat dari yang pertama sampai sekarang? Sekitar 10, 20, 30? Pokoknya kalau di persen susah ngitung ya, paling ialah ada dari 700 ke 1 juta mah adalah. Tetap apabila dibandingkan dengan mereka yang statusnya PNS masih jauh. Sekitar 25 atau 30% yang didapatkan oleh tenaga honorer itu Pak. Kemudian sampai sejauh ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki status kepegawaian? Tadi kan punya harapan, punya mimpi ingin menjadi PNS itu. Apa yang sudah dilakukan? Yang saya lakukan ikut CPNS umum, dikarenakan untuk guru honorer itu nggak ada saringan masuk ya, saringan jadi seleksi untuk khusus guru honorer nggak ada. Jadi tidak mendapatkan prioritas? Nggak ada. Pengabdian sekian tahun tidak diperhitungkan? Ya, tapi yang tahun 2020 ya, 2020 itu ada yang dari guru honorer, cuman itu hanya untuk kategori 1. Kategori 1 itu jadi yang masa kerjanya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 Pak. Jadi saya nggak kemasuk gitu. Jadi yang mulai mengabdi 2005 ada kesempatan untuk diangkat secara langsung? Enggak. Seleksi dulu. Tetap seleksi. Iya. Jadi harus bersaing dengan sekian orang. Betul. Sudah berapa kali Bapak ikut tes CPNS waktu? Tes saya kebetulan 2 kali. 2 kali. Salah, iya 2 kali. Berarti sampai sekarang memang belum berhasil. Iya, mungkin belum rezekinya Pak. Ya, tidak surut langkah. Kalau sebenarnya ya kalau dengan aturan sekarang kan batasannya hampir harus 35 nggak bisa ikut. Lewat 35 tahun kan nggak bisa ikut Pak. Jadi saya bulan Juli bulan depan itu udah mulai masuk 35 tahun. Berarti tidak ada kesempatan untuk menjadi seorang PNS. Iya. Apakah itu akan menjatuhkan mental Bapak untuk mengabdi? Enggak. Kebetulan kan pemerintah sekarang ada program P3K Pak. Oh, ada opsi lainnya untuk memberikan penghargaan ke tenaga pengajar. Tenaga kontrak. Jadi cuman nggak dapat pensiun gitu. Oke. Tapi gaji setara UMK atau PNS setara, yang ada? Kalau nggak salah dengar secara hampir sama angkatan pertama 3A. Kalau nggak salah. Okay. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang Bapak menjadi salah satu yang beruntung di sana. Amin, ya Pak ya. Amin. Kembali ke awal Pak, ketika misalkan Bapak menjalani masa kerja dengan status guru honorer hampir 12 tahun, apa yang paling Bapak rasakan dalam perjalanan waktu 12 tahun? Kalau dipikir-pikir Pak ya, kalau kita punya pikiran jeleknya, kok gini-gini amat gitu Pak. Gak ada kemajuan. Iya, gak ada kemajuan. Sampai saya sempat kepikiran pengen hengkang lah kalau istilah dari olahraga ya, pengen hengkang, pengen jadi pegawai Bang mimpinya gitu kan.
bahkan sempat pengen pindah aja ke pabrik lah gitu kan, gajinya lebih menjanjikan gitu. Tapi di sisi lain kan sayang, saya kan udah mengabdi sekian tahun lama, takutnya bulan depan ada pengangkatan jadi dilema lah Pak gitu kan, sampai dilema gitu. Tapi yang saya rasakan kalau misalkan dari sisi positifnya ya Pak, intinya harus disyukuri Pak, seberapapun yang kita dapat. Alhamdulillah lah sampai saat ini saya bisa cicil rumah dengan gaji seperti itu kan. Saya bisa cicil rumah, saya punya istri, punya anak 2 gitu kan. Dan kebutuhannya masih tercukupi. Alhamdulillah. Rezekinya selalu ada dari mana saja. Iya, iya Pak, betul. Satu yang ingin saya tarik Pak, dari perjalanan 12 tahun Bapak dari masa hidup sendiri bujangan lah sampai sekarang berkeluarga. Betul. Lebih banyak sukanya atau dukanya menjadi seorang tenaga pendidik dengan status honorer? Kalau dipikir-pikir ya banyak dukanya Pak. Bisa diceritakan Pak beberapa item saja dukanya itu apa sih gitu? Kalau dukanya ya Pak, kalau awal-awal waktu ada dana bos gitu kan. Kalau dulu kan ada BP3 ya, sebelum ada bos kan jadi dari SPP siswa gitu kan. Jadi segimana banyaknya siswa gitu kan dapatnya segini. Nah, kalau dengan adanya dana bos, aturannya cairnya itu Pak, dana bos itu 3 bulan sekali. Jadi gajian 3 bulan sekali. Betul. Waduh, sementara kan untuk makan harus setiap hari. Nah, ini ada mungkin bukan rahasia umum ya. Mungkin teman-teman di luar sana juga, teman-teman guru honor di luar sana, mudah-mudahan sekarang nggak ada lah gitu kan. Kalau dulu ini pribadi saya gitu. Pribadi saya kan di sekolah suka ada tabungan nih Pak. Jadi suka ada tabungan ya, mau nggak mau kan yang namanya guru honor kan nggak ada yang diandalkan kan, yang nggak ada yang diandalkan dari yang lain gitu kan. Ya secara terpaksa mungkin kita pakai dulu uang pinjam ya, bukan pakai istilahnya pinjam. Ketika nanti gajian ditutup lagi gitu. Jadi kan gajian itu sama sekali nggak menerima, hanya pegang dimasukkan ke uang tabungan dan lagi. Itu salah satu dukanya. Iya, dukanya. Kemudian ketika Bapak menerima gaji cair bos per 3 bulan 1 kali, apa yang Bapak rasakan ketika teman-teman guru PNS mereka gajian Pak? Apakah teman-teman yang honorer itu minggir atau gimana gitu? Kalau sekarang kan guru honor kan udah pada tahu Pak, kalau gajian kan nggak lihat PNS. Karena masuk rekening langsung. Iya, kalau dulu kan rekening. Kalau dulu kan langsung dikasih kepala sekolah dibagi kepala sekolah gitu. Kan Bapak lihat bagaimana perasaan waktu itu? Ya mungkin kalau dikatakan sedih ya sedih, tapi ya gimana lagi gitu kan, harus diterima aja gitu dengan keadaan seperti ini. Ya harus terima, tapi alhamdulillahnya kalau di sekolah saya yang guru-guru udah PNS senior, mereka masih punya nilai kepedulian. Iya. Jadi ketika mereka dapat gajian, yuk kita makan-makan gitu kan. Jadi nggak sulit lah gitu mereka. Alhamdulillah dengan kondisi di sekolah saya gitu kan. Tapi nggak tahu yang di luar sana gitu betul. Kan. Mungkin Bapak hanya sedikit yang lebih beruntung dibandingkan dengan tenaga-tenaga honorer lainnya Pak ya. Kemudian Pak, ketika kita bandingkan antara gaji yang PNS dengan Bapak yang sebagai honorer, tanggung jawabnya sebetulnya sama kan? Sama. Kewajiban mengajar harus seperti itu. Sama, nggak ada pengecualian. Nggak ada pengecualian. Misalkan ini yang honorer mah boleh kamu bebas masuk kapan saja gitu. Enggak, sama sekali enggak. Bahkan kalau bisa dikatakan ya punten-punten bukan merendahkan yang pegawai negeri ya. Terkadang gitu di suatu sekolah itu guru honorer itu semangatnya lebih tinggi dibanding dengan pegawai negeri Pak. Biasanya karena apa itu Pak? Ya mungkin bisa dikatakan mereka kan sudah mulai lanjut usia mungkin ya Pak. Secara kemampuan udah berkurang. Terus dari segi IT-nya kan mungkin mereka tidak menguasai. Seperti itu Pak. Jadi ya kalau yang muda kan lebih fresh gitu kan, semangatnya masih tinggi walaupun gajinya cuma sekian gitu. Dinikmati lah gitu. Tapi mungkin ada hal kecil yang membuat para pegawai negeri sipil di sekolah yang guru itulah ya.
mereka sedikit agak lamban atau malas, apa bukan karena mereka saya mah udah pegawai negeri ini nggak akan dikurangi gaji nggak apa nggak mungkin ya, mudah-mudahan nggak seperti itu, nggak setuju kita ya. Nggak berburuk sangka ya, nggak berburuk sangka, tapi kita lebih kepada melihat secara usia, kemudian juga kemampuan yang memang tidak dibarengi dengan skill yang cukup dari para guru-guru, terutama untuk yang mereka yang sudah memasuki usia lanjut gitu ya. Etis lah mengatakan seperti itu kan. Cuma dua dukanya ya, dua mungkin dari sekian perjalanan 12 tahun kalau kita coret-coret, tulis-tulis entah berapa buku Pak dukanya banyak. Nggak kayak itu Pak. Itu adalah bagian dari kisah dukanya Pak ya. Untuk sukanya mungkin bisa Bapak bagikan dengan kami, ceritanya seperti apa? Kalau sukanya sih paling bisa nyenengin anak-anak mungkin ya. Di sekolah ya kelihatannya ceria gitu kan, suatu kebanggaan lah gitu, kita bisa ngasih ilmu, dapat pahala juga gitu kan, kerja dapat gaji gitu kan, itu sukanya mungkin dari sana, dari sekolah. Ada juga cerita Pak sedikit Pak, cerita waktu itu saya kedatangan orang tua siswa ya, orang tua siswa ke rumah, ngobrol-ngobrol panjang lebar sampai dia nyinggung masalah penghasilan ya, penghasilan saya kayak gimana. Nah saya ambil kesimpulan gitu, ternyata mereka itu menganggap bahwa guru itu semua sama Pak, antara honorer dengan yang PNS. Betul. Jadi nanya gaji gitu gimana, saya jelaskan gaji saya seperti ini, beda, ada bedanya saya sama yang lain. Saya kalau honorer gajinya seperti ini, PNS seperti ini, sampai sok dia juga. Jadi dia sampai sok segitunya Pak. Betul. Atuh saya juga yang lulusan SD saya kerja di pabrik itu lebih besar dari Bapak katanya. Iya seperti itu saya. Kok gitu ya Pak gitu. Dia itu sampai kaget gitu. Kok seperti itu ya penghargaan kepada guru gitu. Ya setahu mereka mungkin dari segi pakaian mungkin ya kita rapi gitu kan. Kesannya lah wah gitu. Betul. Kan. Semua guru itu kesannya wah. Setelah saya jelaskan Pak, besoknya dia datang ke rumah lagi. Ada urusan tentang anaknya. Bawa makanan banyak gitu ya. Bawa makanan gitu. Sampai buah-buahan bawa semangka sampai 3 biji gitu kan. Apa jeruk buah pir gitu kan. Saya juga sempat ketawa gitu ketika dia udah pergi, sempat ketawa. Oh ternyata mungkin ini ya kebahagiaan atau sukanya seorang guru itu. Meskipun kita gaji kecil gitu ya, penghargaan mereka terhadap kita itu lebih gitu. Iya betul. Jadi punya wibawa mungkin ya dari seorang guru. Mungkin itu Pak. Dari cerita tadi sukanya. Apa mungkin Pak? Ya. Sebagian besar wali murid memperlakukan seorang guru honorer sama, dalam artian mereka tidak memandang sebelah mata atau gimana? Setahu saya, pengalaman saya ya, bukan setahu saya, pengalaman saya seperti itu Pak. Seperti itu. Mau yang muda, mau yang tua, tetap sampai mungkin bisa dikatakan di daerah sekolah saya itu dia itu notabene latar belakangnya itu seorang preman, ya, preman pasar gitu kan. Ketika ketemu saya, usianya saya itu dari dia jauh lebih muda, tapi dia masih menghargai kita gitu. Sampai ketemu manggul gitu kan, itu suatu penghargaan lah buat kita gitu. Jadi tidak ada batas pembeda antara guru PNS dengan guru honorer, perlakuan dari wali murid sama saja. Alhamdulillah nggak ada Pak. Oke. Kemudian sama sejauh ini Pak, apakah Bapak merasa penghargaan dari pemerintah cukup untuk tenaga honorer? Jujur Pak, jujur ya. Boleh emang nggak, silakan. Jujur ya. Belum. Jauh. Belum. Kalau maaf, bukannya saya kurang bersyukur ya Pak, kurang bersyukur, kalau dari tugas dan kerjanya itu belum sepadan dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Penghargaan yang Bapak terima selama 12 tahun ini yang dirasakan dari pemerintah itu apa sih Pak?
Kalau apa nyaris tidak ada? Kalau saya katakan tidak ada, saya kufur nikmat mungkin Pak ya. Jadi enggak, ini jadi gimana dari pemerintah deh, langsung dari pemerintah deh, misalkan entah itu uang kadede, entah misalkan surat penghargaan, entah apa, itu nggak pernah ada itu. Setiap daerah kayaknya beda Pak ya. Beda-beda. Kalau yang Bapak kalau di daerah sini ya belum ada. Jadi murni hanya mengandalkan dana sekolah yang dikelola oleh pihak sekolah untuk penghargaan kepada guru honorer. Betul. Lagian kan sekarang kan dana BOS itu kan dihitung dari jumlah siswa Pak. Kalau misalkan jumlah siswanya banyak, pasti dapat dana BOS-nya banyak. Secara otomatis kan gaji juga akan lebih besar gitu. Kalau misalkan siswanya sedikit, ya otomatis dapat BOS-nya sedikit, gajinya pun sedikit. Jauh lebih sedikit. Iya. Jadi masing-masing sekolah itu beda-beda Pak gajinya. Ada yang enak. Kalau pengen saya sih diratakan lah gitu kan. Jangan sampai dibeda-bedakan gitu kan. Toh kerjanya juga sama gitu kan. Harusnya seperti itu gitu. Keinginannya memang seperti itu semuanya. Betul. Ada hal yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman seperjuangan yang statusnya masih honorer saat ini? Ya, pesan saya tetap berjuang ya. Kalau misalkan ini sebuah perjalanan mungkin ya. Kalau dikatakan ini sebuah perjalanan, anggaplah ini perjalanan hidup kita. Betul. Ya mudah-mudahan ada rezekinya ya. Jangan dari sini juga, mungkin di luar sana masih ada lah pintu rezeki buat kita, tapi tetap kita berusaha dan berjuang. Bagi yang misalkan usianya masih bisa ikut CPNS, selamat berjuang, terus berjuang, mudah-mudahan lulus ya. Dan bagi yang sudah lewat 35 tahun ya sekarang ada program pemerintah, mudah-mudahan terrealisasi, ada P3K dan sepertinya mau ada perubahan. Kalau dari berita-berita apa ya, dari berita-berita yang ada kan ada perbaikan nih untuk yang di atas 35 itu ikut tenaga kontrak P3K, mudah-mudahan ini juga terrealisasi. Dan katanya ini untuk guru honorer difokuskan, iya. Cuman masih ada, tetap ada seleksi, tapi sih keinginan semua honorer itu dimudahkan langsung saja kontrak gitu, karena itu mungkin suatu kebahagiaan mungkin ya bagi semua guru honorer yang udah lama ya. Jangan sampai terus tertimpa sama yang muda. Oke lah, yang muda itu mereka lebih fresh ya Pak ya. Yang muda lebih fresh mungkin dari segi ilmunya, tapi kan kita harus hargailah gitu kan. Ada lagi yang lebih senior, yang pengabdiannya jauh lebih lama dibandingkan dengan mereka yang mungkin cara pendekatan ke anaknya juga kan beda apalah anak zaman sekarang sama yang dulu gitu ya. Ada yang ingin Bapak sampaikan, suara hati Bapak mewakili teman-teman honorer untuk pemerintah? Ya seperti saya katakan berikan tadi ya. Berikan kemudahan bagi kami ya. Minimal sejahterakan kami lah Pak. Betul ya. Kita itu sudah banyak menanggung dukanya ya. Daripada sukanya. Iya. Daripada sukanya, bukannya kita nggak bersyukur ya. Yang namanya kerja tetap kita kan punya anak, punya keluarga ya, harus makan. Tetap jangan sampai gini. Jangan sampai pendidikan itu dikatakan hina ya. Jangan sampai pendidikan itu dikatakan hina gara-gara gaji yang minim. Kita itu kan sudah berjuang mengeluarkan, intinya gini, kasihanlah orang tua kami yang sudah menyekolahkan ya, yang memiliki mimpi agar anak-anaknya bisa berhasil gitu. Betul. Sementara salah satu tolak ukur keberhasilan orang tua itu adalah dari sisi finansial anaknya tercukupi gitu ya. Ya meskipun orang tua nggak mengharapkan ya Pak ya, yang nggak mengharapkan balas budi ya, tetap hati kecil kita itu ingin membahagiakan orang tua kita. Tolonglah pemerintah perhatikan. Iya betul, lebih peka, benar. Ada memori indah yang bisa Bapak ingat selama 12 tahun perjalanan mengabdi menjadi seorang pendidik? Apa ya? Mungkin ketika melihat anak-anaknya berhasil atau gimana? Ya sempat baru-baru ini
tahun ini ada alumni ya, laki-laki, dia itu berjuang sampai 4 kali datang ke rumah saya minta tolong dibuatkan surat keterangan ya, kalau nggak salah kesalahan penulisan ijazah kalau nggak salah ya. Kebetulan saya tenaga administrasi juga gitu kan, saya bantu buat daftar tentara Pak, buat daftar tentara sampai 3 kali gugur. Yang terakhir ini baru-baru ini dia itu ikut lagi Pak, dia ikut lagi sampai malam jam 10 dia nelpon ada kesalahan lagi, dia lagi di kantor dinas kabupaten kalau nggak salah ya. Saya gak aktif sampai nangis mau minta dibikinin lagi Pak, sampai nangis dia, oh gimana gitu kan, masa saya harus gugur lagi. Pas saya dengar dari teman-temannya, alhamdulillah sekarang itu dia lolos. Alhamdulillah. Itu suatu kebanggaan Pak. Satu kebanggaan, ya, betul. Memori paling indah ya, selama betul. 12 tahun. Jadi yang paling penting dari itu semua adalah ketika kita melihat hasil dari pendidikan yang kita berikan ke anak-anak. Bangga Pak. Bangga untuk Bapak. Ya. Terakhir, seandainya harus memilih, ada tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih besar sama dengan di bank, Bapak memilih pindah, hengkang, atau tetap bertahan sebagai pendidik? Kalau ada pilihan berandai-andai ini. Kalau berandai-andai ya manusiawi Pak. Manusiawi gitu kan. Kalau saya ngitung-ngitung kalau misalkan usia masih muda, ada kesempatan, kenapa tidak? Nah gitu Pak. Nggak menutup kemungkinan, bukannya saya nggak ingin hengkang dari tugas mulia mungkin ya. Tapi kan kita itu kan harus seimbang ya antara dunia dengan akhirat gitu kan. Terlebih juga ada masa depan yang harus kita persiapkan. Betul, ada anak-anak yang membutuhkan bekal yang tidak sedikit. Betul. Oke. Itu kan andai Pak ya. Andai karena belum tentu juga nanti ada penawaran seperti itu. Mudah-mudahan sih di sini juga di grup Pak ya, ada rezekinya, kita bisa diangkat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saja. Oke. Terima kasih banyak Pak Ovan sudah hadir bersama saya di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak ceritakan pada kesempatan kali ini bisa memotivasi teman-teman guru atau pendidik dengan status honorer, sehingga mereka tidak mudah luntur semangat perjuangan serta pengabdian untuk mendidik generasi muda. Justru sebaliknya, apa yang didapatkan hari ini meskipun tidak seberapa, tetap menjadi motivasi yang besar. Karena yang paling besar dari itu semua adalah ketika kita melihat keberhasilan anak-anak didik kita. Itu sangat jauh lebih membanggakan daripada nominal gaji yang kita dapatkan setiap bulan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini juga didengar oleh pemerintah, sehingga pemerintah dengan sendirinya bisa memberikan yang terbaik sebagai bentuk penghargaan untuk Bapak dan teman-teman guru honorer. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan Pak. Baik teman-teman, itu adalah akhir dari pembicaraan saya dengan Bapak Taufan Rusdiansah, salah seorang guru honorer yang telah mengabdikan diri selama 12 tahun menjadi seorang pendidik. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa apapun yang kita kerjakan ketika didasari dengan rasa ikhlas, kepuasan yang akan kita dapatkan nominal berapapun tidak akan pernah bisa menggantikan kepuasan dan hal lain yang sifatnya bisa menjadi motivasi beliau untuk melakukan atau melaksanakan segala kewajiban, terutama di bidang pendidikan. Akhirnya saya Dimas Fat segera undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Insya Allah kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.